Once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rofiqatul Hasanah, NIM E 2019-2172. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember. Baik, di sini saya akan menanggapi video dari dosen saya, yaitu Bapak Abdul Wadud, yang mana beliau sudah menjelaskan konsep dasar-dasar ekonomi Islam. Di sini saya akan mereview kembali tentang konsep dasar-dasar ekonomi makro Islam. Islam sebagai agama Allah mengatur kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka perekonomian ada dalam sumber dalam menjalani kehidupan. Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Singkatnya, ekonomi Islam ini adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Quran dan hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan di akhirat, atau yang disebut dengan Al-Falah. Ada 3 filsafat ekonomi Islam. Yang pertama, semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah untuk menggunakan miliknya, sehingga segala sesuatu harus tunduk kepada Allah, Sang Pencipta dan Pemilik. Jadi kita sebagai manusia itu harus menjaga milik Allah, tidak bisa menyombongkan diri, karena apa yang ada di dunia ini itu hanya milik Allah. Kita hanya sebagai manusia yang diberi tugas untuk menjaga dunia ini dan tidak boleh merusaknya. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, yaitu dalam surah An-Najm ayat 31, yang mana artinya dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu pahala surga. Jadi intinya, Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang telah berbuat jahat selama ada di bumi, seperti mereka yang tidak bertanggung jawab, mereka yang sudah merusak bumi, merusak apa yang ada di dalam bumi. Dan Allah itu akan memberi pahala surga terhadap orang-orang yang udah bertanggung jawab untuk menjaga bumi. Dan yang nomor 2, untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong menolong. Seperti kita itu harus tolong menolong sesama manusia. Ketika ada manusia yang membutuhkan kita, kita harus siap menolongnya dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Contoh, ketika ada tetangga kita yang mengalami kesulitan dalam perekonomian, kita sebagai orang yang mampu, kita harus membantu mereka agar perekonomian mereka berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga, beriman kepada hari kiamat, yang merupakan asas penting dalam suatu sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan ini
tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua kegiatannya akan diminta pertanggungjawabkan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia dalam menjalankan perekonomian, kita harus bersikap baik, bersikap jujur, amanah, dan bersikap bijaksana dalam melakukan perekonomian, agar kita kelak apa yang kita lakukan bisa dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.